kita berada di tepian sawah ya, di rumah yang mewah, mepet sawah ya. Allah hadirkan kita dengan mudah sekali di sini. Ini merupakan karunia nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, semoga langkah kaki Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang nantinya di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menghangatkan suasana dan mendoakan dari masing-masing kita yang hadir di sini. Coba tangannya diangkat semuanya, tangan kanan Bapak Ibu. Ya. Satu aja dulu ya. Kemudian coba letakkan tangan kanan ini ke pundak saudara kita yang sebelah kiri. Ya. Kalau enggak ada sebelah kirinya, kosongan saja enggak apa-apa. Ya. Tepuk-tepukkan sebelah kirinya pundaknya, pelan-pelan, jangan digablok. Ikuti kata-kata saya ya, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, alhamdulillah pagi hari ini Allah karuniakan nikmat dihadirkan di majelis kopi ngaji ini untuk tholabul ilmi dan silaturahmi. Insya Allah ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan bersama. Amin. Tangan kiri sekarang, sebelah kanan kita, letakkan pundak teman atau saudara kita. Tepuk-tepuk pelan-pelan sambil mengucapkan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, alhamdulillah hari ini Allah berikan nafas kita dengan nikmat yang luar biasa. Insya Allah akhir nafas kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insya Allah pagi hari ini kita sudah awali dengan doa saling mendoakan. Insya Allah Allah ijabai. Amin. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah. Tema ini merupakan tema yang gampang-gampang susah. Karena saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini sholatnya tidak hanya 5 kali sehari. Setuju? Lebih dari itu. Pengajiannya saya yakin tidak hanya seminggu sekali, bahkan lebih. Tetapi Bapak Ibu, apakah apa yang sudah kita laksanakan ibadah-ibadah secara ritual semacam itu kita sudah merasakan nikmatnya ibadah? Sampun napa dereng Bapak Ibu? Belum. Nah, kalau belum, ini yang salah apanya? Kan gitu. Maka hari ini saya ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian agar supaya hidup ini nikmat. Ya, hidup ini nikmat. Karena kita lihat ya,
Ada orang yang sholatnya lama sekali kalau berdoa, bahkan bacaannya saja pelan-pelan. Ya. Bapak Ibu kalau sholat, satu kali sholat berapa menit? Tergantung imamnya, oh berarti tak jamaah. Kalau sendiri 3 menit atau mungkin 1 menit. Ya. Kalau kita melihat kenyataan Bapak Ibu, yang saya seringkali menghadapi beberapa banyak klien yang berhubungan dengan gangguan-gangguan macam-macam, terutama adalah mental health. Itu dalam posisinya adalah bukan orang-orang yang katakanlah tidak pernah ibadah, bahkan sudah haji berkali-kali, umroh setiap tahun. Tiap tahun pasti umrah, Pak. Bapak Ibu sampun umrah dereng? Ini terjadi yang kondisinya masih cemas, masih stresnya tinggi. Bahkan Bapak Ibu kena berbagai macam penyakit yang sebetulnya ini adalah penyakit psikosomatis. Ini tidak terjadi pada posisi orang yang kemudian dianggapnya adalah orang yang tidak beribadah. Justru orang-orang yang beribadah ini ternyata kok mengalami juga begitu. Nah, oleh karena itu penting kita mengkaji tentang hal ini. Persoalannya bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Karena hidup ini tidak pernah, ya, saya katakan tidak pernah tidak ada masalah. Ya. Karena Bapak Ibu kalau menghendaki tidak ada masalah, berarti Bapak Ibu meninggal. Apakah meninggal tidak ada masalah? Itu lebih sulit lagi, ya. Karena nggak bisa merevisi apa yang telah kita perbuat, ya. Kalau kita dalam kondisi hidup masalahnya berat, masih bisa direvisi, ya. Kesalahan yang ada masih bisa direvisi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus melihat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, kalau kita mengenal kita, maka sungguh Allah itu akan kita kenal dengan baik. Jadi orang yang kita tidak kenal tentang kita akan mengalami berbagai macam. Contoh yang paling gampang, ibu-ibu, bapak-bapak, siapakah saya? Kira-kira Bapak Ibu jawabnya apa? Siapakah saya? Apakah saya itu adalah nama saya? Nama saya ini bukanlah saya. Saya ini punya nama itu setelah saya lahir, betul? Bahkan nama itu pun bukan nama yang permanen. Gak kuat dikasih nama, dibancai ganti nama. Wonten mboten? Tapi kenapa ketika kita itu dijelek-jelekin namanya, dihina sehina-hinanya, ya, kita ini bisa hina dan hina dina itu bukan karena orang-orang di luar kita, tetapi kita sendirilah yang menghinakan diri. Leres napa mboten? Jadi pasal-pasal yang pengaitannya dengan penghinaan orang itu enggak tepat. Orang itu walaupun dihina tidak akan hina. Ya kan? Jadi tidak akan pernah orang itu terhinakan kalau dirinya tidak menghinakan dirinya. Apalagi dalam kaitan itu termasuk orang-orang yang memfitnah kita. Kalau kita betul mengenal kita itu siapa, kita tidak akan pernah bisa tersinggung.
Itulah kenapa Allah menyampaikan kepada kita ketika kita ingin menjadi orang yang agar supaya masuk surga. Siapa di antara hadir ini tidak ingin masuk surga? Nggak ada toh? Tapi kriteria itu apakah kita sudah termasuk di dalamnya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Posisinya panggilan Allah itu apakah kita sudah merasa terpanggil di situ? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus ibu-ibu, apakah ibu-ibu ini sudah menjadi jiwanya tenang? Pripun, Bu? Bagaimana tidak tenang kita ini ketika ada orang lain mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ku mau, kita tersinggung. Contoh, ibu beli baju, belinya baju ini baru dan mau belinya ini sudah diampet karena golek milih-milih sing paling murah tapi bagus. Sesudah beli ditunjukkan kepada suaminya, Pak, bajuku bagus enggak? Terus jawaban bapaknya, suaminya, butuh jawaban yang benar apa jawaban yang salah? Yang jujur atau yang enggak jujur? Ya yang jujur dong. Terus apa yang terjadi? Klambimu elek, Bunit. Ra cocok. Kira-kira ibu tadi bales apa? Oh dasar wong lanang radong. Leres napa mboten? Sambil nesunu itu ngerti ra regane larang. Harganya itu mahal ini. Wong lanang ra ngerti mode. Kok nesu-nesu gitu. Kenapa kita harus marah? Jadi kita ini seringkali menjadi masalah seperti ini bisa menyebabkan banyak hal. Ya, sehingga persoalan-persoalan kecil yang ada itu menjadi sebuah masalah yang hari demi hari terjadi. Saya ada seorang klien, ya. Orangnya sudah 65 tahun. Kira-kira muda apa enggak, Bu? Suami istri ini sudah punya cucu, tapi ributnya ini sudah pengen pisah. Loh kok iso? Perkaranya sepele. Suaminya ini sleder, Bapak Ibu. Tahu sleder, Bapak? Orang sleder itu geletak-geletek. Istrinya itu super tertib. Mungkin lulusan cleaning service ya. Karena apa-apa bersih, tertib temoto. Suaminya ndelehke apa-apa gembletak-gembletak. Ini persoalan yang sebetulnya kalau sudah mengenal diri dan sudah saling mengenal, ini tidak akan terjadi masalah. Dan ini kira-kira nyaman enggak tiap hari ribut? Sing diributi bisa berubah enggak? Bisakah berubah? Diomeli bisa berubah enggak? Semakin diomeli semakin rentan, tidak mau, jadinya malah defensif. Setiap kali habis mandi Bapak Ibu, anduk itu tidak pernah diletakkan di jerengan. Bola bali, istrinya menjumpai anduk suaminya ada di tempat tidur. Sambil ngomel diambil muring-muring. Pak, iki tempat tidur. Suaminya batin,
Rasah kok kandhane wis ngerti. Bola bali tak omongi, saya bilang ini tuh tempat tidur bukan jerengan, bukan tempat jemuran. Maka kemudian diambil sambil muring-muring. Ini terjadi sekali apa tidak kira-kira? Ini sudah autopilot Bapak Ibu. Jadi sudah membentuk refleks. Nah ini yang kadang kita tidak pernah sadari Bapak Ibu. Orang itu bersikap dan bertindak itu disebabkan dimulai dari hati. Hati, perasaan. Perasaan ini kemudian kalau perasaannya atau hatinya clear, bersih, maka yang terjadi merangsang otak. Yang namanya otak ini alat untuk berpikir. Alat untuk berpikir ini pada posisinya untuk menghasilkan pengaturan sikap dan perilaku. Maka kalau hatinya ini bersih, yang keluar pikirannya bersih, maka dia bisa berpikir jernih, bisa berpikir positif. Leres? Kalau kemudian pikirannya bersih, positif, ucapannya positif. Betul? Kalau positif ucapannya, tindakannya positif. Betul? Tindakan ini berupa ucapan atau tangan atau kaki, apapun. Yang berikutnya, ketika dia sudah bertindak, kalau dia diulangi, maka ini membentuk kebiasaan. Betul? Kebiasaan dalam tempo waktu yang cukup menghasilkan karakter. Jadi karakter itu sesuatu yang sudah melakukannya tanpa harus mikir. Itu sudah otomatis. Kalau akhlak jadi sudah membentuk akhlak, karakter, mau yang akhlakul karimah atau yang justru tidak. Jadi posisi kita ini, nasib kita itu ditentukan karakter. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau orang Jawa bilang, ini bahasa Jawa, ciri wanci leladi ginowo mati. Pernah dengar enggak bapak ibu? Orang kalau sudah membentuk karakter itu enggak akan mudah bisa diubah sampai mati. Itu yang jadi masalah. Makanya kemudian kalau ini sudah biasa seleder, ngubahnya tidak semudah hanya untuk diomongin dari luar. Itu harus dari dirinya sendiri. Maka Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum kalau ditarik menjadi personal, keadaan ataupun nasib. Keadaan ini tidak akan Allah ubah, ya, kecuali mereka itu, kita ini mengubah apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Apa itu yang kita rubah? Apa kira-kira Bu, Pak? Mindset, heart set, settingan pola pikir, settingan hati. Itulah yang kemudian peristiwanya sama saja, tetap sudut pandang kita, hati kita sudah berbeda. Coba ketika kita melihat suami kita, pasangan kita, meletakkan apa yang tadi berupa anduk ataupun apapun benda yang diletakkan yang bukan pada tempatnya, maka coba kita lihat dari settingan hati kita dan settingan pola berpikir kita. Ketika kita melihat benda itu tidak sekedar benda, maka posisi kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Begitu melihat itu anduk, jangan fokus pada anduk yang gembletak,
yang ada di depan mata kita. Tapi cobalah hadirkan di situ sebagaimana Allah menyampaikan ayat pertama ketika Rasulullah diberikan surat yang pertama apa, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apakah malaikat waktu mendekap Rasulullah itu Rasul disuruh membaca cerpen? Suruh membaca Quran? Belum ada. Baru disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul mengatakan, aku nggak bisa baca. Bukan baca yang disebut huruf-huruf itu, tapi observe, amati, selidiki, teliti, hubungkan ke Allah. Jadi ketika kita ini diminta untuk membaca, bukan sekedar baca huruf, tetapi bacalah fenomena yang ada di depanmu itu, hubungkan ke Allah. Maka ketika kita melihat hal demikian itu, cobalah pandang anduk ini, hubungkan ke Allah. Ya Allah, ternyata Engkau hadirkan suamiku ini adalah tangan-tanganmu. Untuk apa? Untuk supaya aku punya manfaat. Kira-kira ketika seperti itu, ibu-ibu badhe marah-marah. Ketika kita membaca itu bukan huruf, karena di anduknya ada tulisannya RSUPKU Muhammadiyah, kenang-kenangan waktu dulu melahirkan cucunya. Jangan itu yang dibaca, tetapi bacalah, hubungkan ke Allah bahwa itu Allah hadirkan kepada kita privilege. Untuk apa? Untuk kita bisa akselerasi masuk surga. Lewat apa? Lewat tangan suami gembletak ke anduk. Loh kok bisa? Allah berikan privilege namanya pintu surga, yang pintu surga itu khususon untuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memaafkan. Angel napa mboten? Jadi sabar niku mboten nonton teng pengajian, sabar niku wonten teng Jadi ibu-ibu teng mriki niki mboten nonton wong sabar, wong marah ra ono sing marahi dadi sabar, wong wedang gari jupuk, ra ono sing dadak antri repot-repot gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat seperti itu, bahwa yang namanya suami kita ternyata adalah guru terbaik, training atau trainer terbaik, agar supaya kita dilatih terus dadi wong sabar. Penak napa mboten, Bu? Seneng napa senep? Niki tansine dadi munggah napa normal? Loh, saknika Bu, sekarang ini kalau kita ini weruh anduk kok tansine munggah, ambok diombani amlodipin ora medun. Kayak irbesartan ya mekik. Kenapa sebabnya? Kenceng. Karena ketika otak ini emosi, nah sekarang ini Bapak Ibu, ibu-ibu kagungan memori informasi data ilmu tentang sabar. Nggih mboten? Sudah berapa kali ilmu itu masuk tentang wong sabar ki kudu ngene. Itu
untuk mengakses data di area prefrontal, baliknya batuk nih ibu, di baliknya kening kita ini. Itu untuk mengaksesnya area prefrontal di korteksnya itu, dia harus untuk kondisi sadar, Pak. Lah sekarang tubuh kita ini 90% fungsi otak itu berfungsi non kesadaran. 90%. Yang 10% itu untuk sadar. Sidik napa kata? Contoh konkretnya, otak saya bilang, wahai tangan kananmu Trimitara, tolong buka gelas, ini ada penutupnya di depan matamu ini, tolong buka. Perintah otak sama dengan tangan untuk motorik bergerak sampai hasilnya terangkat tutupnya. Ini hanya 10%. Pemirsa nggih, bungkuan otak hemisferium kanan kiri kita ini yang gede itu 10%. Sekarang bisa nggak perintah kepada bagian ginjal kita, Jal, kowe aja nggawe urin, ngondak aku ning pengajian pipas pipis. Saged mboten? Mau tawaf, Jal, kowe aja metu gawe pipis yo, iki arep tawaf iki, wudune kangelan kadowan ning toilet. Saged mboten? Jantung berdegup kencang, duk 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 duk, tung tung tung, mbok alon-alon, ra iso aku nak ngene iki ra iso tenang. Saged ngatur ngoten? Enggak bisa kan? Artinya apa Bapak? Seluruh tubuh kita ini 90% dikuasai oleh non kesadaran. Nah sekarang saat kita sudah sadar mengucapkan, sadar melakukan, menggerakkan kendaraan bermotor, dalam kesadarannya ada subconsciousness, ada di bawah, setengah sadar setengah ora sadar. Apa itu? Bapak Ibu mengendari kendaraan ini posisinya sudah autopilot. Kalau ajar naik motor, wah ngepas-ngepasnya kaku, ini dengan sadarnya menggerakkan gini. Kalau sudah lancar autopilot Bapak Ibu, serasa tak mikir, ini sudah reflektoris Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu itu sudah kondisinya subconsciousness, di bawah sadar, di bawah nggak sadar. Maka 98% perbuatan kita itu tidak sadar. Paham? Yang sadar jadi keputusan tindakan kita hanya 2% yang sadar. Sekarang Bapak Ibu, otak kita ini diisi ilmu banyak sekali, termasuk ilmu akhlakul karimah. Tapi ratau digo tidak membentuk suatu autopilot akhlakul karimah. Yang akhirnya terjadi ada amigdala hijack. Amigdala adalah bagian otak yang berfungsi untuk emosi, Pak. Amigdala itu pusat pengaturan emosi. Emosi positif dan negatif di situ. Nah, ini ilmu yang sudah banyak itu ketika weruh anduk gembletak onone mengarep nesule sadar hilang. Ilmu ning pengajian kuwi blank spot area. Yang terjadi langsung cul. Bapak ini nadanya sudah Z. 10 oktav, tidak hanya 7 oktav. Itu yang membuat kemudian amigdala merangsang sistem otonomi, saraf otonom dari saraf simpatis kita berdegup kencang, dus, tensi mengkeret, tensinya naik. Betul? Coba kalau pas begitu diukur tensinya, kira-kira rendah atau tinggi? Itu yang terjadi.
nanti hormon-hormonnya di bagian hipofisis akan ngatur hormon yang langsung kenceng, sehingga nanti muncul rangsangan katekolamin, kortisol, munggah semua nanti. Jadi Bapak Ibu, itulah mengapa ketika kita emosional, gangguan ini sudah mental health ini, maka yang terjadi fisiknya bisa kena. Leres napa mboten? Pengen sehat atau nama pengen sakit? Gaya hidupnya pengen sehat, kenyataan realnya adalah sakit. Akhirnya kita jadi berpenyakit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba kita perhatikan bahwa ketika kita itu bersinggungan dengan seseorang, apapun interaksi kita, ini kadang kita tidak pernah melihat sesuatu dengan nikmat. Coba kita bisa rasakan hari ini. Bapak Ibu, pengawasan hari ini Bapak Ibu menikmati apa badan? Alhamdulillah kalau bisa menikmati. Karena seringkali orang itu melakukan apa yang dia kerjakan tidak dinikmati. Coba saya melihat sesuatu yang sepele, tapi ini saya yakin Bapak Ibu boleh jadi tidak ngeh. Tidak ngeh itu tidak begitu perhatian. Ketika tadi bangun tidur, ada nikmat apa yang kita diberikan karunia Allah? Apa kira-kira Bu? Ya, nafas. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu bangun tidur masih bernafas, pernahkah ingat bahwa saya bangun tidur ini masih bernafas? Tidak hanya jarang, blasra kelingan. Betul atau tidak? Duh, padahal ini nikmat utama. Lah kalau sudah berhenti nafas, selesai. Betul tidak? Nah, karena itulah seringkali hal yang sudah baik lagi membentuk autopilot yang tidak ada rasanya. Betul? Ibu-ibu hobi makan tongseng misalnya, monggo didahar tongsengipun. Satu piring nasi plus tongseng nikmat dan bisa bersih. Bu, monggo tasih wonten setunggal piring malih. Kan remen ta Ibu? Oh nggih. Dar malih. Habis lagi. Ya, menika malih nggih Bu. Yang ketiga. Kira-kira yang kedua dan ketiga rasanya enak yang mana dengan piring pertama? Masakannya padahal sama. Yang dimasak sama, yang makan juga sama, dalam waktu yang sama, relatif sama. Kok bisa berbeda? Otak manusia ini diberi sebuah sistem untuk supaya adaptif. Nah, inilah hati-hati. Allah memberikan kelebihan dan juga memberikan kelemahan, kekurangan itu di tempat yang sama. Maka jangan heran ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Allah itu menempatkan sesuatu kesulitan, di situ itu tempat yang sama adalah kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Itu Bapak Ibu, kita seringkali enggak cerdas melihat seperti ini. Kenapa? Karena adaptif. Itulah sulitnya orang bersyukur. Leres? Di dalam Quran surat As-Saba ayat 13, Allah sudah menyampaikan, menspil sedikit sekali hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Leres? Jadi posisi bersyukur itu, kalau saya sebutkan ini di sensus penduduk dunia ini, maka hanya sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Bersyukur atas nikmat nafas saja itu sudah dalam kondisi yang sulit. Betul? Padahal nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat melihat
atap langit, oh iki ning kamarku. Ini melihat kamarku, aku tahu apa yang aku lihat. Ini bukan perkara mudah Bapak Ibu. Melihat, tahu apa yang dilihat, dan tahu di posisi mana aku sekarang berada. Ini melibatkan sistem yang luar biasa. Otak bagian mata di occipital sini tahu untuk melihat sesuatu, didistribusikan ke korteks di bagian sistem memori informasi, lalu tahu, oh, terus tahu ini atap kamarku. Ini bukan sederhana Bapak Ibu. Coba bayangkan begitu melihat ini mak plenggong, tapi ra ngerti apa yang dilihatnya, nggak paham. Lalu posisinya aku itu pada posisi mana? Ini posisi keseimbangan loh. Sistem otak bagian kecil cerebellum mengatur keseimbangan kita. Maka ibu dan bapak sekalian, kita ini kadang tidak pernah merasakan nikmatnya itu karena itu sudah hal biasa. Makanya orang-orang yang dalam kondisi seperti itu ini akan menjadi masalah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita seringkali tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Padahal untuk bisa tahu dan mengerti apa yang dilihat itu bukan mudah. Apalagi ketemu suaminya, ketemu istrinya, tahu bahwa ini istriku, ini suamiku, ini anakku. Coba kalau kemudian kita begitu melihat, kowe sopo? Bojone ditakoni kowe sopo? Berarti kita ini sudah demensia Bapak Ibu. Otak kita sudah enggak menyimpan lagi. Nikmat mana yang kita akan dustakan Bapak Ibu? Allah sudah menyampaikan di Quran surat Ar-Rahman bahwa kita ini bisa melihat suami tidak melihat dalam kondisi yang menyenangkan, ning dising di batin bojoku tambah tuwek jelai sing diomongke sing ra sesuai dengan apa yang ku mau. Padahal Bapak Ibu, bersyukur itu bukan hanya Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah, bukan. Itu baru memuji ke Allah. Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Cuma itu. Ya, segala puji itu yang pantas dapat pujian hanya Allah. Ini belum sampai ke syukur. Syukur itu apa? Syukron itu terima kasih. Terima dulu Bapak Ibu. Dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih Bapak Ibu. Barulah kemudian kita bisa ngasih sesuatu. Bagaimana mungkin kita bisa ngasih sesuatu kalau kita aja nggak bisa terima? Padahal Bapak Ibu, segala hal Allah itu selalu karuniakan, given kepada kita, selalu memberi hal-hal terbaik. Tetapi hal-hal terbaik ini selalu mata manusia ini gagal paham. Tadi melihat apa yang ada itu selalu pada posisi ingin segalanya apa yang kuinginkan, apa yang kuhendaki, realisasinya sama dengan yang ku kehendaki. Betul? Maka kenalah diri kita, Bapak Ibu, kita ini ada aku yang pertama, A1, aku yang pertama, itu adalah roh pertama kali. Jadi kita ini tersusun oleh nyawa. Itu sebetulnya hanya setrum agar bisa hidup. Kayak HP itu ada setrumnya, baterainya. Lalu ada yang namanya jiwa. Jiwa itu apa Bapak Ibu? Software. Software itu Android, Microsoft,
ayas dan seterusnya. Itu agar kita bisa berfungsi. Dan yang berikutnya adalah jasad fisik, jasmani kita, hardware kita. Nah, sekarang kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Di dalam diri aku yang kedua namanya jiwa, itu adanya ego. Ego niku singkatanipun apa Bapak Ibu? Niku bahasa Inggris Bu, Pak. Aging cut out. Jadi ego itu sebetulnya adalah nyingkirke Gusti Allah, menyingkirkan Allah. Jadi ego ketika ada dalam diri kita, keakuan itu akan menyebabkan Tuhan kita singkirkan di dalam eksistensi jiwa kita. Maka kalau kita ini egonya gede, melekat, kemelekatan, itu yang menyebabkan kita inginnya apa-apa menurutku. Padahal hidup ini yang menurutku ini bisa direalisasikan tadi hanya Allah takdirkan hanya 10%. Yang lain itu kuasa Allah, namanya qada dan qadar. Kita diberi qadar untuk bisa berpikir, bersikap itu hanya 10%. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ketika Allah hadirkan di dalam rumah tangga kita yang namanya suami geletak, geletek itu, ini tidak seperti yang kita kehendaki. Dan ini adalah kehendak Allah. Kenapa yang dihadirkan kepada ibu bukan suami yang tertib seperti ibu? Kenapa kok enggak dipilihkan suami ibu, suami yang tertib? Karena ibu Allah pilihkan sesuatu yang seperti itu yang terbaik bagimu Bu. Lewat apa? Agar kamu sebagaimana Allah kehendaki, khairunas anfa'ahum linnas, sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi banyak orang, termasuk bagi suaminya. Lah nak bojoku wis biasa tertib lho, aku lentuk pahala saka ngendi? Laras Bu? Ora asik jadinya. Jadi kita ini seperti yang Allah sampaikan, boleh jadi apa menurutku apik, boleh jadi itu terburuk buatmu. Sebaliknya, kalau ini seperti yang menurutmu elek, boleh jadi itu menurut Allah ini yang terbaik buatmu. Nah, Bapak Ibu, bersyukur itu orang ngomong alhamdulillah. Bersyukur itu sebetulnya open mind, open heart, buka hati, buka otak. Jadi yang namanya orang yang bersyukur adalah orang yang open mindset, bukan fixed mindset. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika saya melihat sesuatu bukan menurut persepsiku, tapi selalu terhubung persepsi ini kembalikan ke Allah. Karena aku tuh nak mikir menurutku mesti sokeh salai. Jadi kalau kita ini dinilai orang dalam bentuk tidak seperti yang kita kehendaki, ora popo. Ini yang seringkali masalah Bapak Ibu. Interaksi yang terjadi kita diomongi kleruwe dadak kudu kita koreksi. Rung tentu yang dikoreksi terima. Jadi ribet tuh kan? Betul atau tidak? Kadang ini orang bersyukur ini dimintanya kalau ketemu sesuatu hal yang baik bersyukur, enggak. Bersyukur paling tingginya ketemu sesuatu yang tidak kita inginkan, enggak kita senangi, ketemu iso bersyukur itu the best of the bestnya syukur. Loh kenapa? Ya karena bisa menerima karunia nikmat Allah yang luar biasa. Inilah orang yang namanya bersyukur pasti positive thinking. Kenapa? Karena
yang dilihat selalu Allah. Itulah orang mukhlis, gak punya tendensi apapun terhadap keakuannya. Akunya sudah tidak ada menurut itu. Loh, Bapak Ibu itu kalau sedih ada pasangannya yang meninggal itu kan dalam kondisinya karena itu, betul gak? Egonya. Lihat ambulan lewat, wing wing wing, jenazah, mobil jenazah. Sedih nama betul Bapak Ibu? Gak ada yang sedih, saya yakin. Kalau saya sedih, ngapusi. Tapi yang meninggal kalau itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, wah seminggu rung mesti mari sedihnya. Setahun rung tentu, 10 tahun, bahkan rumah sakit tempat meninggalnya aku rawani rono meneh. Trauma. Padahal kematian itu sesuatu yang sama terjadinya. Itulah ego, Bapak Ibu. Sudah mau habis. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya saya akhiri saya untuk menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbangan saya Ngadino dari Sirikan. Yang kami sampaikan, kami tanyakan Ustadz, bagaimanakah kita bisa mengalahkan dalam arti ini amigdala, yaitu pusat pengaturan emosi dalam otak, dalam artian setiap kejadian itu bisa langsung terhubung dengan Allah. Seperti yang Ustadz contohkan tadi, maaf, bahkan kejadian mungkin seseorang yang mungkin dalam keadaan emosi itu sulit untuk menerima, walaupun itu berdasarkan mungkin dalil berdasarkan dari Quran. Sehingga yang kami tanyakan, bagaimanakah posisi hati kita bisa selalu on, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Ada ibu-ibu monggo. Izin bertanya Ustadz mengenai ego tadi. Ego tadi kan kadang kita yang masih muda atau masih tua itu banyak sekali yang ingin menang sendiri. Mohon tipnya nggih, apalagi ini mau lansia itu kan kadang nggak mau ngalah gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Langsung jawab ya. Yang pertama, Bapak, amigdala hijack itu bisa kita posisikan untuk tidak terlalu dominan untuk itu. Dalam hal ini kita tidak disabotase oleh amigdala. Sebetulnya gini, sebetulnya prinsipnya Allah kenapa itu membuat 90% yang ada ini untuk mampu untuk membuat kita terdistrak kesadarannya, itu sebetulnya untuk safety kita. Allah membuat sistem safety, keselamatan dan keamanan tubuh ini agar selamat. Tetapi hal inilah yang dampak dari kelebihan Allah memberikan seperti itu, ada sisi resikonya di situ. Nah, sekarang gini, seperti prinsip apa yang tadi pembentukan karakter tadi Bapak. Jadi dimulai dari exercise, latihan pelan-pelan mengenai satu, menata hati kita untuk biasa zikrullah. Maka sholat kita Bapak Ibu seringkali baru sebagai bagian melakukan olahraga sholat. Yang kedua, melakukan bacaan, lantunan bacaan sholat. Allahu Akbar. Sing kelingan komporku mau rung tak pateni. Kunci mau, betul apa tidak? Padahal wa aqimis sholah li dzikril. Li dzikrillah itu berarti sholat itu, tegakkan sholat itu untuk mengingatku. Sing kelingan jangane sing durung ditutup. Betul apa tidak? Jadi biasakan kita fokus ketika sholat, ingatnya hanya Allah. Maka ketika kita latihan apa-apa ingat Allah, itu yang nanti otomatis autopilotnya adalah ke Allah terus. Ini nanti yang untuk membuat kita endingnya husnul khotimah tanpa harus ditalkin Bapak Ibu. Siapa yang merencanakan meninggal untuk supaya ada yang mentalkin?
Rencana hanya rencana, Bu. Nanti meninggal tidak ada yang tahu, bisa jadi, betul nggak? Bisa jadi kita akhirnya bisa suul loh kalau nggak hati-hati, betul? Karena membentuk karakter yang akhirnya les, malah justru miso-miso malaikat hadir untuk kita. Maka Bapak, latihannya dimulai posisinya menata hati kita supaya jangan sampai hati ini terkotori oleh environment, lingkungan. Dalam bentuk apa? Makanya kita sering minta kepada Allah, pada yang maha membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ini supaya kita istiqomah ke sana. Lalu implementasikan dengan action. Action inilah membentuk karakter yang akhirnya nanti terjadi autopilot akhlakul karimah. Sehingga ketika melihat sesuatu langsung terhubung ke Allah, aman. Maka zikir niku ora mengomah-ami enggak. Kita subhanallah ning ana wong ra sesuai dengan kita nesu. Padahal subhanallah niku maha suci Allah. Subhanallah. Coba sekarang kalau melihat suaminya begitu, subhanallah, maha suci ya Allah. Bojoku menungso tenan. Lanang tenan. Betul apa tidak? Orang nesu ini otomatis. Maka kalau kita ini menjadi orang yang bersyukur mesti realistis, realita. Orang yang tidak pernah bersyukur maka tidak realistis. Hidupnya Allah kasih wala ingkafartum. Orang yang tidak bersyukur itu menutup. Makanya kalau disebut syukur kok terus kafartum. Kufur nikmat itu close, fixed mindset. Menutup nikmat Allah lewat gak mau nerima realita. Bojoku kuwi kok ngono kuwi wis hal yang terbaik buatku sajane ning tak close sesuai keinginan. Betul apa tidak? Nah, coba ego jangan dihilangkan, gak mungkin. Ego kita kasih jarak dengan kita. Jadi kita ambil jarak. Maka pertanyaan Ibu, bahwa kita ini ketika melihat sesuatu jangan apa-apa menurut persepsi kita, itu yang nanti membuat kita punya jaga jarak dengan ego ben ra gampang nabrak. Apa-apa kudu karepku, nak ora karepku pokok ya ilmu pokoknya kudu dihapus ya. Sekarang rumusnya ora popo. Nah, jadi kalau melihat apa-apa yang ora sesuai denganku, ora popo. Gampang menapa mboten? Nah, niku di asta kondur nggih. Jadi kalau melihat apa-apa ora popo, itu ego lagi. Seringkali kita gini, bagi kita yang masih muda, kabeh apa-apa kaya arep direngkuh. Anaknya belajar enggak bisa-bisa, piye to iki? Wah, lele kowe kita ajari ra iso-iso. Ini kaya-kaya dia ini bisanya belajar terus pintar itu karena kita salah. Kene pinter mulang kaya ngopo anake ya tetep apa Bu? Kita ini bukan orang yang bisa memandaikan. Ego kita kok kaya iso menyelesaikan, enggak. Tawakal ala Allah. Ya Allah, kita ini jangan minta kepada Allah semuanya urusanku. Betul atau tidak? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa asli lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Aja kok serahke anakku ki nggo aku sing ngurusi, ya Allah. Engkau yang bisa, aja mung sak kedhep mata wae ra iso kok aku. Betul atau tidak? Jadi Bapak Ibu, kita ketika apa-apa kalau menurut kita pusing sendiri, udrek-udrekan, bisa stroke. Ya. Saya banyak klien yang akan mau bunuh diri dan sudah mencoba bunuh diri, Bu. Itu masalahnya egonya kenceng. Yang akhirnya seperti itu. Kita harus udari satu-satu.
untuk menyelesaikan bahwa semua itu bukan menurut kita. Hadirkan Allah, ini menurut Allah untuk terbaik buat kita. Barang apik kita seringkali menolak kok. Yang baik menurut orang pada umumnya kita ngomong jelek kok. Betul apa tidak Bapak Ibu? Mekaten Bu Ibu, nggih. Tadi pertanyaannya, jaga jarak dengan cara jangan apa-apa menurutku. Open mind.